Ah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Aji Pramana Putra, mahasiswa dari Universitas Dinamika Surabaya, Prodi S1 Sistem Informasi. Oke. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan CRUD yang telah kita buat, gitu. Terakhir kali kita sudah membuat persiapan untuk membuat CRUD eh, dengan menaruhnya di folder exam kita. Jadi kawan-kawan jika masih ingat, mungkin sudah agak lama. Jadi kita membuat project kita di Laravel 7 ini. Oke? Jadi kita bisa mulai ngodingnya. Oke? Oke. Oke, bisa di close kalau tidak perlu. Oke. Terakhir kali kita memberikan nama database-nya kalau nggak salah Laravel 7. Gitu. Oke, setelah selesai apa yang harus kita lakukan? Gitu. Terakhir kali kan kita jalankan examnya terlebih dahulu, gitu. Lalu kita coba buka browser kita. Uh, Maaf, tabnya banyak sekali. Nah, ini kita singkirkan dulu. Oke. Oke, terakhir kali kan kita membuat satu database dengan Laravel 7 dengan isinya tabelnya dengan nama siswa gitu. Dan di dalamnya ada ID, nama, alamat siswa. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita ingin menginputkan data dari Laravel kita ke database gitu. Untuk karena kita menggunakan privasi, ya privasi gitu. Jadi kita tidak bisa mengaksesnya menggunakan PHP Artisan Serve. Jadi kita harus menggunakan manual seperti ini. Oke. Oke, ini terakhir apa yang kita buat adalah kita membuat di episode 8 Laravel 7 persiapan, sedangkan jika kita di episode kali ini uh, kita bisa pergi ke storage, view, dan welcome. Jadi ini kita bisa ganti pembuatan include Laravel. Ini. Oke. Untuk episode kita menggunakan judul seperti itu. Oke, terakhir kali kita membuat beranda gitu. Jika kita akses beranda kita, jika kita lihat di root, di web, maka kita akan diberikan sebuah view dengan nama beranda. Seperti ini. Dan itu sudah terhubung dengan CSS kita. Oke. Kita akan mengotak-ngatik apa yang ada di beranda kita. Kita tidak butuh welcome. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus membuat form. Ya. Jadi, kawan-kawan bisa membuat sebuah kontainer terlebih dahulu. Itu. Habis itu, apa yang kita lakukan? Jelas kita membuka Bootstrap. Karena kita menggunakan Bootstrap. Kenapa ada hal seperti ini di dunia ini? Saya juga tak tahu. Ya, ini mobil. Tolong jangan mobil. Why? Oke. Oke. Jadi kita coba buka Bootstrap-nya. Kita akses 4.5. Karena jika kita akses yang versi 5 itu belum fix, belum stabil. Oke.
Kita bisa cari di sini form karena kita ingin membuat form, atau jika kita ingin membuat card, maka kita buat cardnya terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita cari card apa yang ingin kita ambil. Oke, kita ingin mengambil card seperti ini ya, buat formnya. Oke, kita bisa copy, lalu kita bisa taruh di sini. Oke. Nah, dengan begini kita bisa kasih form inputnya di dalam sini nanti. Oke. Kenapa margin 4? Oke. Lalu card headernya saya nggak mau putih, jadi card header BG info. Oke, sudah. Kenapa teksnya hitam? Teks white. Oke. Jadi di sini kita bisa kasih H1 tambah data siswa. Oke, saya coba kita ketengahkan. Text center. Oke. Itulah yang ingin kita lakukan. Di sini kita bisa hapus semua. Oke. Jika kawan-kawan paham, kita di episode sebelumnya kita pernah menginstal dengan nama Laravel Collective. Oke, kita akan menggunakan itu untuk form kita, gitu. Jadi jika ada yang masih belum menginstal, maka bisa diinstal di Laravel Collective. Link nanti bisa saya taruh di deskripsi. Dan di sini adalah snippet blade-nya untuk form. Oke, yang pertama kita lakukan jelas kita membuat sebuah form. Kita buat form sederhana saja. Jadi jika bisa dicontoh, maka jika dicari kita bisa buka di sini form. Bebas menggunakan yang mana. Banyak kita menggunakan yang ini saja. Div groupnya. Jadi kita hanya perlu mengambil itu. Oke. Oke, kita biarin aja dulu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah jelas kita membuat formnya dulu. Jika kita lihat di sini, di contohnya form pasti ada di atas. Jika kita menggunakan blade, maka kita bisa menggunakannya form open seperti ini. Lalu jangan lupa di bagian akhir card sini kita bisa berikan sebuah form close seperti itu. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita membuat sebuah isi di sini berupa array terbebas, bisa URL, bisa route, tapi saya maunya di sini route dengan nama. Habis itu nama route-nya apa? Proses tambah data seperti ini. Banyak nanti saya akan jelaskan. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita mengedit apa yang ada di sini. Form groupnya nggak usah, tetap kita simpan. Oke. Nah, lalu apa yang kita tambahkan adalah form label, lalu ada inputannya. Oke, kita buat inputan sederhana saja. Jadi ada form label, gitu. Habis itu ada form text. Oke, untuk apa inputan bertipe teks. Di sini kita bisa beri nama dengan nama umpamanya yang di database itu nama ya, nama. Lalu value-nya ini kita bisa kosongkan. Lalu saya juga lupa penulisan Inggris saya sangat rip sekali. Oke. Jadi kita bisa pakai itu placeholder untuk kayak hint-nya. Masukkan nama, lalu kita bisa di sini bisa koma. Lalu kita masukkan kelasnya. Kelasnya jika kita lihat di database ini juga pernah kita bahas di video sebelumnya bagaimana cara menggunakan breadform. Oke, kita
form control. Oke. Jadi di sini kita bisa menekan form control. Lalu ini for itu untuk apa gitu? For ini untuk sesuai namanya. Lalu teksnya banyak nama. Kita tidak perlu apa-apa di sini. Oke, itu aja. Kita coba refresh dulu apakah hasilnya seperti yang kita inginkan. Oh, kita harus tambahkan root dulu. Ya, kita coba buat root dulu sama buat controllernya. Jadi untuk root yang kita buat bukan bertipe get, tapi dia bertipe post. Karena apa? Karena nanti data yang diinputkan nanti akan kita post ke database gitu. Jadi di sini proses tambah data ini kita kasih selesai saja biar nggak ambigu. Lalu kita buat controllernya $, lalu kita buat gini, proses tambah data. Lalu karena kita pakai root, maka kita butuh penamaannya. Name proses tambah data seperti ini. Mungkin agak berbeda jika di Laravel 8 untuk di bagian pemanggilan controller, tapi seharusnya tidak masalah. Oke, lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa tulis PHP artisan make controller, habis itu kita namanya persiskan controller. Ups. Oh, jadi karena kita membuat foldernya privasi, di sini di privasi, sedangkan kita di luar sini, jadi kita harus akses dulu. Jadi privasi, lalu kita bisa buat CRUD controllernya. Oke. Lalu kita bisa dilihat di apps, http controller, CRUD controller sudah dibuat. Oke. Lalu seperti apa metodenya? Jadi metodenya proses tambah data. Jadi kita bisa tambahkan public function proses tambah data gitu. Seperti itu saja. Oke. Lalu kita coba refresh. Oke, dan ini apa yang kita inginkan. Oke. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jelas menyelesaikan apa inputan yang dibutuhkan dulu. Kita butuh 3. Jadi di sini kita bisa berikan umpamanya alamat ya kalau nggak salah, alamat. Lalu di sini kita jadikan besar. Lalu di sini kita ganti dengan nama kelas. Lalu di sini jangan lupa kita ganti kelas besar. Lalu kita bisa membuat from group mungkin. Ini kita bisa copy aja. Lalu di sini kita bisa kasih form submit dengan nama tambah data. Oke. Lalu di sini kita kasih kelasnya button. Oke, button. Saya lebih suka info. Oke, atau success. Oke. Seperti itu. Oke. Setiap inputan udah kita setting, lalu route juga sudah selesai. Lalu kita coba tambah data. Oke, proses tambah data juga udah oke. Oke. Lalu kita akan mengotak-ngatik apa yang ada di CRUD kita. Oke, pertama kita membuat dulu sebuah variabel $data sama dengan kita bisa kasih array di sini. Gitu. Lalu kita bisa berikan di sini nama. Saya sarankan penamaannya sama yang ada di database, habis itu sama di setiap variabel agar tidak bingung gitu. Lalu kita di sini bisa menggunakan request seperti yang ada di atas ini. Request. Lalu kita get.
Apa yang kita get adalah kita ambil nama ini. Oke. Lalu kita bisa tulis di sini nama. Lalu koma. Terakhir, kita di sini bisa ganti alamat. Lalu ada kelas. Oke. Lalu kita bisa di sini kita bisa melakukan dd gitu. $data. Kita cek apakah data yang kita inputkan benar-benar sudah masuk. Makanya nama saya Aji. Alamatnya ada di Surabaya dengan kelas umpamanya RPL 1 dulu. Oke. Kita sudah bisa menangkap datanya. Oke. Lalu kita coba back. Lalu bagaimana cara kita menginsertkan database? Sebetulnya banyak sekali cara kita melakukan insert. Gitu. Salah satunya kita bisa menggunakan DB. Jadi kita bisa DB seperti ini, ya. DB table, ya. Jadi kita bisa menggunakan DB table seperti itu. Lalu nama tabel kita tadi siswa. Oke, siswa. Lalu kita di sini bisa melakukan insert seperti ini, insert. Habis itu $data seperti ini. Lalu kita coba apakah sudah bisa. Kita refresh dulu. Kita tambah. Oke, kelas DB not found karena kita menggunakan sebuah di sini sebuah kayak kelas gitu. Kita harus memanggilnya di sini. Jika kawan-kawan pakai Visual Studio Code bisa dapat snippet seperti ini. Oke. Apakah ada terjadi error? Oke. Column not found on class invitees insert nama alamat kelas. Oke. Kenapa di sini siswa? Oke, kita bisa ganti yang siswa ini, kita change. Kita ganti kelas. Jadi mungkin database-nya ada yang keliru. Lalu kita coba set. Oke. Kita coba refresh apakah berhasil diinsertkan. Oke. Datanya berhasil diinsertkan gitu. Nah, lalu apa yang ingin kita lakukan? Pertama, kita ingin menampilkan apakah datanya sudah berhasil atau belum. Gitu. Jadi kita bisa di sini return gitu, return $redirect. Habis itu kita di sini bisa menggunakan to. Habis itu di sini bisa menggunakan with. Lalu di sini message, koma. Lalu message-nya data berhasil ditambahkan. Seperti ini. Lalu kita ingin mengirim kemana? Jadi kita coba ngirim ke read. Atau jika kita ingin kirimkan langsung aja langsung ke beranda. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini kita ingin menampilkannya umpamanya di atas ini. Kita buat sesuatu di kontainer sini. Oke. Nah, jadi jika kita mau, kita bisa berikan sebuah form. Habis itu ada alert. Bukan sejenis alert kayak begini. Jadi ini kita bisa copy. Ya, kenapa ada? Oke. Kita bisa copy. Lalu, karena ini kita ada di blade, gitu, jadi kita bisa menggunakan if. Gitu. Apa yang kita if? Jadi yang kita if itu kita buka session. Jadi session
Karena yang kita kirim itu berupa session, maka kita bisa di sini tulis session get, lalu namanya hash. Kita coba pakai hash. Oke. Lalu kita ini bisa copy ke sini. Lalu di sini kita warning, kita ganti sukses. Lalu kita bisa ini kita strong aja. Lalu ini kita ganti dengan nama session. Di sini get message gitu. Oke. Tadi kita udah return ke beranda. Jadi oke. Lalu kita coba refresh dengan nama yang sama, nggak masalah. Oke, data berhasil tambah. Kenapa kok dia seperti itu? Margin top 4. Oke, kita coba masukkan lagi kelas coba RPL 1. Oke, lebih bagus. Jadi seperti itu. Jika kita lihat, maka di database kita ada beberapa data yang sama. Oke. Untuk berikutnya mungkin kita bisa melakukan validasi dan lain sebagainya. Saya juga di sini ingin memberitahu sesuatu. Jadi kita bisa menggunakan hal seperti ini. Jadi ini coba kita hapus. Jadi untuk mempersingkat, jika inputan kita itu hanya inputan sebuah teks, jadi kita bisa melakukan hal seperti ini. Request gitu, habisku seperti ini. Lalu kita seperti ini. Dah, itu aja. Lalu coba kita refresh. Banyak data kita kan tadi udah dikosongkan atau belum? Oh, belum. Kita coba kosongkan. Nggak ada foreign key. Oke. Kita bisa tambahkan di sini AJ SBY RPL 1. Oh, ternyata ada error. Kenapa error? Jadi dia bilang bahwa ada token gitu di dalam apa yang kita buat. Sedangkan kita menggunakan AL gitu. Jadi kita bisa menggunakannya seperti ini. Accept / token. Gitu. Jika kawan-kawan bingung token itu di mana, jadi token itu diberikan sepertinya otomatis. Seharusnya kita itu bisa membuat seperti ini, form token, seperti itu untuk tokennya. Lalu coba kita kembali lagi, kita refresh. Kenapa kebalik semua? AJ, SBY, dan RPL 1. Lalu kita coba insert. Oke, dan data kita berhasil diinputkan dan berhasil. Jadi dari 3 baris yang kita buat bisa menjadi 1 baris seperti ini. Hanya seperti itu aja. Kita nanti bisa menggunakan validation dan lain sebagainya jika inputan kosong ataupun salah. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.